Cina sebelum tahun 98 adalah tempat indah buat para koruptor. Mereka korupsi di mana-mana sehingga sulit sekali memberantasnya, padahal sudah banyak pendekatan yang dilakukan dan banyak hukuman juga sudah dijatuhkan. Dan pada akhirnya pemerintah Cina waktu itu dimulai dari Perdana Menteri Zhu Rongji mengumumkan sikap yang sangat tegas, yaitu hukum mati. Bahkan pada masa itu muncul quote terkenal Zhu Rongji. Beri saya 100 peti mati, 99 akan saya kirim kepada para koruptor dan 1 peti mati untuk saya sendiri kalau saya korupsi. Pernyataan Zhu Rongji itu bukan sekedar omong kosong. Seorang pejabat tinggi Partai Komunis Cina ditangkapnya karena korupsi. Bahkan seorang sahabatnya juga kena yang menerima suap 5 miliar rupiah berupa mobil dan permata. Eksekusi matinya pun dilakukan 24 jam sesudah Mahkamah Agung di Cina menolak permintaan kasasinya. Mereka diarak dulu di depan publik, hartanya disita negara dan ditembak di belakang kepalanya. Bahkan peluru untuk menembak mati para koruptor itu harus ditanggung oleh keluarga yang ditinggalkan karena itu juga dianggap pengeluaran negara. Dahsyat kan? Dan sesudah peristiwa itu juga banyak peristiwa hukuman mati lainnya. Ekonomi Cina langsung melesat bak meteor di pertarungan dunia. Mereka berhasil merampingkan beban biaya yang dulu begitu beratnya akibat korupsi dan memfokuskannya pada peningkatan ekonomi baik di dalam maupun di luar negeri. Sekarang siapa yang gak kenal Cina dengan semua produk elektronik dan otomotifnya yang pelan-pelan menggantikan peran negara-negara yang sudah unggul lebih dulu. Beda dengan di Indonesia. Kita di sini masih saja menganggap korupsi sebagai bagian dari kegiatan ekonomi. Bahkan Fadly Zon, petinggi Gerindra yang dulu menjadi wakil ketua DPR RI, dengan bangganya justru bilang kalau korupsi itu adalah oli pembangunan. Sekalinya ada lembaga korupsi yang diharapkan bisa menjalankan fungsinya dengan baik, jadi tempat politik untuk orang-orang yang memanfaatkan agendanya sendiri. Susah memang. Belum lagi aparat kita yang masih sibuk menumpuk uang untuk kepentingan perutnya. Ada nih jaksa Pinangki yang hukumannya ringan banget. Cuman 4 tahun penjara. Kalah hukuman maling ayam. Padahal seharusnya untuk aparat yang ngerti hukum tetapi melanggar seperti si jaksa Pinangki, hukumannya itu minimal seumur hidup. Atau kalau mau ekstrim ya ikutin Cina. Tembak belakang kepalanya dan umumkan ke publik. Gak perlu waktu lama. Toh jumlah penduduk Indonesia juga masih banyak. Yang sialnya lagi, para hakim juga setengah hati kalau menjatuhkan hukuman ke koruptor. Gak menakutkan sama sekali. Itulah kenapa korupsi masih kencang saja di Indonesia ini. Karena pelakunya tahu harta yang mereka dapatkan dari hasil korupsi masih jauh lebih besar dari hukumannya. Ya tenang aja, apalagi nanti kalau di penjara, penjaranya khusus seperti kos-kosan bintang 5. Semuanya ada, tinggal bayar saja pakai uang hasil korupsinya. Berdebah memang. Sudah legislatifnya payah, yudikatifnya loyo. Eksekutifnya juga sama aja. Berita diangkatnya Emir Muiz, pelaku korupsi menjadi komisaris BUMN itu melukai hati banyak orang yang berharap di pemerintahan Jokowi ini perilaku korup bisa diberantas habis. Emir Muiz adalah politisi dari PDI Perjuangan yang dihukum 3 tahun penjara karena korupsi. Emir Muiz adalah tersangka korupsi di proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Lampung tahun 2014 lalu. Dia menerima uang sebesar 5 miliar rupiah dari para kontraktor Amerika dan Jepang. Hukuman 3 tahun yang diterima oleh Emir Muiz itu lebih rendah dari tuntutan jaksa yang minta cuma 4 tahun penjara. Perhatikan di sini ya, tuntutannya aja dari jaksa cuma 4 tahun doang. Eksekusinya dari hakim lebih parah, cuma 3 tahun penjara. Belum hilang rasa sakit hati kita atas lemahnya tuntutan jaksa dan vonis pengadilan.
tiba-tiba muncul berita Emir Muiz sekarang jadi komisaris BUMN di PT Pupuk Iskandar Muda, anak usaha dari PT Pupuk Indonesia. Betapa mudahnya seseorang yang sudah terbukti korupsi menjadi pegawai pemerintah lagi. Ini akibat lemahnya sanksi pengadilan maupun sanksi sosial kepada para pelaku korupsi. Saya juga nggak paham apa sih alasan Erick Thohir, Menteri BUMN, mempekerjakan Emir Muiz kembali. Padahal jelas dalam peraturan Menteri BUMN, syarat untuk menjadi komisaris adalah tidak pernah dihukum karena merugikan keuangan negara. Lah terus kenapa kok Emir Muiz bisa jadi komisaris? Ini apa karena tim evaluasi Menteri BUMN yang lemah atau memang karena lobinya Emir Muiz yang kuat? Lucu memang Kang Erick ini. Padahal spirit BUMN yang dicanangkan adalah akhlak. Dan salah satu poin utamanya adalah amanah. Bagaimana bisa mempercayakan sesuatu supaya amanah kepada orang yang telah mengkhianati negara? Oke, anggap ajalah pengangkatan komisaris BUMN yang pernah korupsi itu tidak melanggar aturan negara. Tetapi percayalah, kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah ini sedang berjuang melawan korupsi akhirnya cuma seperti bunyi kentut doang. Bising, baunya keras, tapi cuman mampir lewat. Sesudah itu seperti nggak pernah terjadi apa-apa. Jadi, mau Indonesia kelak besar seperti Cina, mimpi! Jangan harap kalau hal-hal kecil begini saja terus dilanjutkan. Kang Erick Thohir, mulailah berbenah. Kalau tidak, orang akan banyak meragukan kualitas Anda sebagai salah satu calon pemimpin masa depan. Seruput kopinya. Markipi, mari kita mimpi. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.